Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reyatri Juniarti dan teman-teman saya, Talia Salsabila dan Robihak. Di sini kami akan mempresentasikan gangguan perkembangan di masa anak, di mana gangguan di masa kanak-kanak berpotensi terjadi pada usia 0-12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan memiliki potensi gangguan yang berbeda-beda, tergantung pada fase perkembangan yang dialami di setiap usia anak. Pada masa usia bayi, gangguan yang potensi terjadi adalah perkembangan berbahasa, masalah sedikit terkait perkembangan fisik, dan bisa juga demam tinggi yang beresiko memunculkan gangguan perkembangan yang lainnya. Pada masa sekolah, di mana aktivitas anak mencapai puncaknya, sangat tinggi kemungkinan terjadi kelelahan dan kecelakaan yang mengakibatkan gangguan perkembangan motorik. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan penanganan khusus yang berkaitan dengan kekhususannya. Salah satu anak berkebutuhan khusus adalah autis. Autisme berasal dari kata Yunani autos yang berarti self atau diri, di mana kata autis ini dipakai di dalam bidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri. Ada beberapa dugaan penyebab autis dan diagnosis medisnya. Salah satunya faktor biologis, gangguan perkembangan susunan syaraf, kelainan fungsi lumpur otak. Terus ada beberapa terapi yang digunakan untuk penanganan anak autis. Yang pertama, terapi medikamentosa. Terapi ini menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki respon terhadap lingkungan, dan menghilangkan perilaku aneh dan diulang-ulang. Kedua, terapi biomedis. Terapi ini bertujuan memperbaiki metabolisme tubuh melalui diet dan pemberian suplemen. Ketiga, terapi wicara. Terapi ini untuk membantu anak autis melancarkan otot-otot mulut sehingga membantu anak autis berbicara dengan lebih baik. Yang keempat, ada terapi perilaku, adalah metode untuk memperbaiki perilaku positif anak autis. Yang kelima, ada terapi okupasi. Terapi ini untuk melatih motorik halus pada anak autis. Yang keenam, terapi bermain, adalah terapi psikologik anak, di mana alat permainan menjadi sasaran utama untuk mencapai tujuan. Terus yang ketujuh, ada terapi sensory integration. Terapi ini adalah pengorganisasian informasi melalui sensori. Contohnya sentuhan, gerakan, keseimbangan, penciuman, pengecapan, penglihatan, dan pendengaran, yang sangat berguna untuk menghasilkan respon yang bermakna. Terus yang terakhir, yang kedelapan, ada terapi auditory integration. Ini adalah terapi untuk anak autis agar pendengarannya lebih sempurna. Autis juga mempunyai karakteristik dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, sensoris, pola bermain, perilaku, dan juga emosi. Di bidang komunikasi, perkembangan bahasa anak autis lambat atau sama sekali tidak ada. Terus anak autis tampak seperti tuli dan sulit berbicara. Kemudian bidang interaksi sosialnya, penyandang autis ini lebih suka menyendiri, tidak tertarik untuk bermain bersama teman sebayanya. Terus bila diajak bermain, dia tidak mau, bahkan menjauh. Ketiga, gangguan sensoris. Anak penyandang autis ini sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Bila mendengar suara keras, anak penyandang autis ini langsung menutup telinganya. Terus yang keempat, pola bermain. Pola bermainnya anak autis ini tidak seperti anak pada umumnya. Dia tidak suka bermain dengan teman-teman sebayanya.
tidak imajinatif, dan tidak kreatif. Terus yang kelima, perilaku. Dapat berperilaku berlebihan dan juga kurang. Gerakannya sering mengulang-ulang, tidak suka pada perubahan, dapat pula duduk bengong dan tatapan kosong seperti melamun. Terus yang keenam, emosi. Anak autis ini sering marah-marah tanpa alasan, ketawa-ketawa dan menangis juga tanpa alasan. Kadang suka menyerang dan merusak. Tidak mempunyai rasa empati dan tidak mengerti perasaan orang lain. Namun, gejala tersebut tidak harus ada pada setiap penyandang autis. Pada anak penyandang autisme yang berat, mungkin hampir semua gejala tersebut ada. Tapi bagi penyandang autis yang ringan, mungkin hanya terdapat beberapa saja. Cukup sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Salsabila akan menjelaskan tentang attention deficit atau hyperactive disorder atau biasa disebut dengan ADHD. ADHD adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu dalam memperhatikan dan mudah dikacaukan dengan overaktif dan juga impulsif. ADHD adalah suatu gangguan neurobiologi dan bukan penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik. Sejalan dengan itu, Baihaqi dan Sugiarman juga mendefinisikan secara umum bahwa ADHD adalah kondisi anak-anak yang memperhatikan yang ada ciri-ciri atau gejala dalam kurang berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. ADHD adalah hambatan untuk mengatur dan memperhatikan perilaku sesuai dengan peraturan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Gangguan tersebut berdampak pada munculnya masalah untuk menghambat, mengawali, maupun mempertahankan respon pada suatu situasi. Pada intinya adalah ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktif. Istilah ADHD ini memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung tentang perhatian atau tentang rentan dengan perhatian mudah teralihkan. Jadi, anak ADHD merupakan anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian yang sering ditemui pada seorang anak. Perbedaan anak ADHD dengan anak normal adalah dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Anak ADHD memiliki perilaku impulsif, yaitu tindakan yang memiliki dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Karena perilaku seperti ini, pada umumnya anak ADHD dijauhi oleh teman-temannya. Anak ADHD memiliki cara berkomunikasi yang buruk, perilaku sangat aktif seperti tidak bisa duduk diam di kursi, cara belajar sangat lamban, terutama untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengontrol perilaku, dan cenderung lebih berisiko gangguan mood, kecemasan, dan hubungan dengan teman sebayanya. Menurut DSM-4, kriteria ADHD yang pertama adalah kurang perhatian. Pada kriteria ini, penderita ADHD paling sedikit mengalami 6 atau lebih dari gejala-gejala berikutnya yang akan dijelaskan, dan berlangsungnya paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangannya. Pertama, seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sering mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau dalam kegiatan bermain. Lalu, sering tidak mendengarkan jika diajak berbicara secara langsung. Seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, pekerjaan, atau tugas di tempat kerja. Hal ini bukan disebabkan karena perilaku melawan atau gagal untuk mengerti instruksi, tapi karena mereka memang tidak bisa untuk mengikuti baik-baik dalam memusatkan perhatian terhadap hal-hal tersebut. Yang kedua adalah hiperaktivitas impulsivitas.
paling sedikit 6 atau lebih dari gejala-gejala hiperaktif impulsivitas yang akan dijelaskan berikutnya dan bertahan selama paling sedikit 6 bulan sampai dengan tingkat yang maladaptif dan tidak dengan tingkat perkembangan. Yang pertama, hiperaktivitas, contohnya seperti seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi. Lalu sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan anak-anak tersebut untuk harus duduk. Lalu sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat, seperti ketika dalam suatu acara mereka berlari-larian atau naik-naik ke atas kursi. Lalu sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang. Lalu sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor dan juga sering berbicara dengan berlebihan. Lalu impulsivitas, contohnya mereka sering memberi jawaban sebelum pertanyaannya selesai. Lalu mereka sering mengalami kesulitan untuk menanti giliran atau dalam mengantri. Lalu mereka sering menginterupsi atau mengganggu orang lain, misalnya memotong pembicaraan atau dalam permainan. Lalu beberapa gejala hiperaktivitas, impulsivitas, atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum anak berusia 7 tahun. Ada suatu gangguan di 2 atau lebih di setting atau dalam situasi. Harus ada gangguan yang secara klinis signifikan di dalam fungsi sosial, akademik, ataupun dalam pekerjaan. Lalu gejala-gejala tidak terjadi selama berlakunya PDD, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya dan tidak dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lainnya. Lalu faktor-faktor penyebab ADHD. Penelitian terhadap penyebab ADHD masih tetap berlangsung sampai saat ini. Laporan mengenai ADHD semakin hari juga semakin banyak, maupun dalam Indonesia. Sudah sejak lama didiskusikan sama seperti gangguan psikiatris lainnya. Apakah ADHD sebenarnya adalah gangguan yang berasal dari gangguan neurologis di otak atau disebabkan oleh faktor pengasuhan orang tua? Dan ada beberapa hal sebagai faktor penyebab ADHD kini sudah semakin jelas. Seperti yang pertama, faktor genetik atau dalam keturunan. Dari penelitian faktor keturunan pada anak kembar dan anak adopsi, tampak bahwa faktor keturunan membawa peran sekitar 80%, dengan kata lain bahwa sekitar 80% dari perbedaan antara anak-anak yang mempunyai gejala ADHD di kehidupan bermasyarakat akan ditentukan oleh faktor genetik. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai resiko mendapatkan anak ADHD juga. Namun belum diketahui gen mana yang menyebabkan ADHD. Lalu yang kedua adalah faktor fungsi otak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa secara biologis ada 2 mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel saraf atau eksitasi dan penghambat sel-sel saraf atau inhibisi. Pada reaksi eksitasi sel-sel saraf terhadap adanya rangsangan dari luar adalah melalui panca indera. Dengan reaksi inhibisi, sel-sel saraf akan mengatur bila terlalu banyak eksitasi. Nah, daripada perkembangan seorang anak, pada dasarnya mengaktifkan sistem ini adalah perkembangan yang terbanyak. Pada anak kecil, sistem pengereman atau sistem penghambatan belumlah cukup berkembang. Setiap anak balita bereaksi impulsif, sulit menahan diri, dan menganggap dirinya pusat dari dunia. Umumnya, sistem inhibisi akan mulai pada usia 2 tahun dan pada usia 4 tahun akan berkembang secara kuat. Pada anak ADHD, perkembangan sistem ini lebih lambat dan juga dengan kapasitas yang lebih kecil. Sistem penghambat atau pengereman di otak bekerja kurang kuat atau kurang mencukupi. Dari penelitian ini juga disebutkan bahwa adanya neuroanatomi dan neurokimiawi yang berbeda antara anak yang menyandang ADHD dan anak yang tidak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Saat ini tidak lagi diperdebatkan apakah ADHD disebabkan oleh lingkungan ataukah gen. Namun, sekarang lebih mengarah pada bagaimana hubungan atau interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan juga lingkungan. Dengan kata lain, ADHD juga bergantung pada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungan. Bila hal ini terjadi secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh dengan resiko. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis, atau seperti relasi dengan orang lain, berbagai kejadian dan penanganan yang telah diberikan. Lingkungan fisik, seperti makanan, obat-obatan, dan juga penyinaran. Lingkungan biologis, seperti cedera otak, radang otak, dan juga komplikasi saat melahirkan. Pengaruh dan juga dampak dari gangguan ADHD.
Menurut Cahya dalam Sugiarman mengemukakan bahwa dampak atau pengaruh ADHD dapat dilihat dalam 3 bidang utama. Yang pertama, pengaruh ADHD terhadap pendidikan. Meliputi tidak dapat segera memulai suatu kegiatan, prestasi kurang, bekerja terlalu lambat, atau bisa juga terlalu cepat, melakukan instruksi atau penjelasan, tidak melakukan tugas, selalu meninggalkan benda-benda, selalu bingung, motivasi yang kurang, kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan juga menghindari teman dan berperilaku kacau. Yang kedua, pengaruh ADHD terhadap perilaku. Seperti menuntut, turut campur dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, tidak tenang ataupun sering gelisah, lebih banyak dalam berbicara, dan suka menjadi pemimpin, namun mudah berubah pendirian, mengganggu dan mudah bingung. Lalu yang ketiga adalah pengaruh ADHD terhadap aspek sosial. Seperti mementingkan diri sendiri, egosentris, cemas, kasar dan juga tidak peka, tidak dewasa dan tertekan, harga diri rendah, keras atau tenang dan membuat keributan, tidak berpikir panjang, menarik diri dari suatu kelompok, sering berperilaku tanpa perasaan dan juga tidak mau menunggu giliran atau masuk dalam antrian. Selanjutnya adalah penanganan ADHD, yaitu yang pertama pengobatan standar. A. Pengobatan dapat membantu tanda-tanda dan gejala intensi dan hiperaktif. Yang B. Yoga atau meditasi. Kegiatan ini disinyalir dapat membantu anak-anak untuk rileks dan disiplin. C. Diet khusus. 1. Kebanyakan diet untuk penderita hiperaktif atau ADHD adalah menghindari makanan seperti gula, seperti gandum, susu, dan telur. 2. Campuran yang terbuat dari vitamin, mikronutrien dan kandungan lainnya yang dijual sebagai suplemen untuk anak-anak ADHD. Yang ketiga, asam lemak padat seperti minyak, omega 3 yang dibutuhkan otak untuk berfungsi dengan baik. D. Pelatihan neurofeedback, yaitu pelatihan ini dapat membantu anak-anak menjaga pola gelombang otak tetap aktif pada bagian depan otak. Yang E. Olahraga akan memiliki efek positif pada perilaku anak-anak dengan ADHD jika disertai dengan pengobatan. Selanjutnya, pengobatan melalui terapi. A. Terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini akan membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Yang B. Terapi psikologi. Penderita ADHD akan diajak untuk berbagi cerita dalam terapi ini. Misalnya, saat kesulitan dalam mengatasi gejala-gejala ADHD atau mencari cara untuk mengatasi gejalanya. C. Pelatihan interaksi sosial, yaitu jenis terapi ini dapat membantu penderita ADHD untuk memahami perilaku sosial yang layak dalam situasi tertentu. Orang-orang yang dekat dengan pengetahuan yang dapat membimbing para penderita ADHD. Selanjutnya, penanganan dengan obat-obatan. Meski tidak bisa menyembuhkan, obat-obatan dapat mengurangi gejala-gejala ADHD. Terdapat 5 jenis obat yang umumnya digunakan, yaitu metilphenidate, dexamfetamin, dan sebagainya. Dengan mengkonsumsinya, obat-obatan ini akan membantu penderita menjadi lebih tenang dan menurunkan sikap impulsif sehingga penderita lebih. Selanjutnya adalah tentang diagnostik DSM-5 tentang gangguan autis dan ADHD. Yang pertama adalah hendaya persisten pada komunikasi dan interaksi sosial dalam suatu konteks, tidak berdasarkan keterlambatan perkembangan umum yang bermanifestasi dari 3 hal berikut. Yang pertama adalah hendaya pada hubungan timbal balik secara emosional dan sosial. Yang kedua, hendaya pada perilaku komunikasi nonverbal yang digunakan untuk interaksi sosial. Yang ketiga, hendaya dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan sebaya sesuai tingkat perkembangan. B. Pola perilaku, minat dan aktivitas stereotipik berulang dan terbatas yang bermanifestasi setidaknya 2 dari hal berikut. 1. Stereotip atau pengulangan dalam bahasa, gerakan motorik maupun
penggunaan suatu objek. Yang kedua, kepatuhan terhadap rutinitas, pola ritual, kebiasaan verbal ataupun nonverbal, atau sangat kesulitan terhadap perubahan. Yang ketiga, sangat kaku, memiliki ketertarikan tetap terhadap sesuatu sehingga terlihat abnormal dalam segi intensitas ataupun tingkat konsentrasi. Yang keempat, reaksi yang kurang atau berlebihan terhadap rangsangan sensoris ataupun ketertarikan tidak biasa dari rangsangan sensoris lingkungan. C. Gejala harus muncul pada usia dini atau semuanya tidak akan muncul sampai saat tuntunan sosial melebihi kapasitas yang terbatas. D. Keseluruhan gejala membatasi dan mengganggu secara fungsional setiap hari. Selanjutnya, diagnostik ADHD menurut DSM-5. ADHD diklasifikasikan menjadi gangguan dalam persatuan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas, serta kombinasi dari keduanya. Gejala inatensi ditemukan sekurang-kurangnya 6 bulan dan mereka memiliki perkembangan mental yang kurang. A. Sering gagal untuk memberikan perhatian pada detail atau membuat kesalahan dengan ceroboh dalam pekerjaan sekolah atau aktivitas lain. B. Sering memiliki kesulitan untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan atau aktivitas bermain. Yang C. Sering terlihat tidak mendengar pada saat pembicaraan berlangsung. D. Sering tidak mengikuti instruksi dan salah dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, tugas, atau kewajiban di tempat bekerja. Yang E. Sering mengalami kesulitan dalam mengorganisir pekerjaan dan aktivitas. F. Sering menghindar, tidak menyukai atau malas untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan kerja pada waktu yang lama. G. Sering kehilangan barang yang digunakan untuk suatu pekerjaan dan aktivitas, misalnya alat tulis, buku, pensil, dompet, dan lain-lainnya. H. Sering merasakan kebingungan. I. Sering melupakan aktivitas sehari-hari. Gejala hiperaktivitas impulsivitas ditemukan sekurang-kurangnya 6 bulan dan mereka memiliki perkembangan mental yang kurang. Antara lain, A. Sering merasa gelisah dengan mengetuk kaki atau tangan atau menggeliat di kursi. B. Sering meninggalkan kursi pada situasi yang mengharuskan duduk. C. Sering berlari ke sana kemari di situasi yang tidak tepat. D. Sering tidak dapat bermain atau mengambil posisi tenang atau diam pada waktu luang. E. Seringkali beraktivitas seperti sedang mengendarai motor. F. Sering berbicara berlebihan. G. Sering melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai diajukan. H. Sering memiliki kesulitan dalam menunggu gilirannya. I. Sering memotong atau memaksakan pada orang lain, misalnya pada percakapan atau pada permainan. 3 jenis ADHD yang dapat timbul. 1. Tipe kombinasi, yaitu jika memenuhi gejala dari kedua kriteria inatensi dan hiperaktif impulsif terlihat pada 6 bulan terakhir. Kedua, tipe predominan inatensi, jika memenuhi gejala dari kriteria inatensi namun tidak pada hiperaktif impulsif pada 6 bulan terakhir. 3. Tipe predominan hiperaktif impulsif, jika memenuhi gejala dari kriteria hiperaktif impulsif namun tidak pada inatensi pada 6 bulan terakhir. Yang keempat, karena gejala dapat berubah-ubah, maka jenis juga dapat berubah-ubah seiring waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.